Di tengah kegelapan malam yang penuh kesedihan, Rasulullah berada dalam suasana hati yang berat. Tahun-tahun sebelumnya telah menyisakan luka mendalam bagi beliau. Wafatnya Abu Thalib, pelindung setia, dan Khadijah, istri tercinta, yang telah memberikan seluruh hidupnya untuk mendukung perjuangan Rasulullah. Tekanan dari kaum Quraisy semakin tak tertahankan. Rasulullah merasa sendirian di tengah kebencian yang terus memuncak. Namun Allah Maha Penyayang. Di tengah keputusasaan itu, Allah memberikan hiburan dan penghiburan yang luar biasa. Sebuah perjalanan keimanan yang menegaskan kekuasaannya. Sebuah perjalanan untuk memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya, yaitu peristiwa Isra Mi'raj. Malam itu, angin gurun bertiup lembut membawa keheningan yang melingkupi Masjidil Haram. Rasulullah duduk di dekat Ka'bah, tempat yang menjadi saksi doa-doanya yang penuh harap. Hatinya yang dipenuhi kesedihan karena ditinggalkan oleh orang-orang tercinta kini mencari pelipur dari Allah. Dalam keheningan itu, tiba-tiba cahaya yang terang namun lembut memenuhi malam. Malaikat Jibril turun dengan keanggunan, membawa kabar yang akan mengubah sejarah manusia. Wahai Rasulullah, malam ini engkau akan menjalani perjalanan agung yang belum pernah dialami manusia sebelumnya, kata Jibril dengan suara penuh kasih. Rasulullah memandang Jibril dengan penuh rasa ingin tahu. Kemana aku akan pergi wahai Jibril? Tanyanya, suaranya penuh keheningan, tetapi syarat dengan harapan. Jibril tersenyum, menjawab lembut, engkau akan diisrakan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari sana, engkau akan mi'raj menuju langit untuk menemui Tuhanmu. Jibril lalu membawa seekor burak, makhluk yang berwarna putih bercahaya. Tubuhnya lebih besar dari keledai, namun lebih kecil dari bagal. Burak tampak berkilauan seperti mutiara, dan setiap langkahnya dapat menempuh jarak sejauh pandangan mata. Rasulullah mendekati burak, dan makhluk itu seolah-olah merasa terhormat karena akan membawa manusia pilihan Allah. Namun ketika Rasulullah mencoba menaikinya, burak sedikit gelisah. Jibril menenangkannya berkata, wahai burak, tidakkah engkau malu? Tidak ada seorang pun yang lebih mulia daripada dia yang akan engkau bawa. Mendengar itu, burak tunduk dalam penghormatan. Rasulullah menaikinya, dan dengan izin Allah, burak mulai melaju. Dalam sekejap beliau melintasi kegelapan malam. Angin yang lembut menyentuh wajah Rasulullah, membawa ketenangan di tengah perjalanan yang penuh keajaiban. Sesampainya di Masjidil Aqsa, burak yang membawa Rasulullah melambatkan langkahnya. Keheningan malam yang suci seolah menyelimuti tempat itu, diiringi dengan cahaya lembut yang memancar dari setiap sudut. Rasulullah turun dari burak, dan Jibril dengan tenang mengikat makhluk istimewa itu di lingkaran pintu masjid, tempat hewan-hewan tunggangan para nabi terdahulu juga pernah diikat. Saat Rasulullah melangkah masuk ke dalam Masjidil Aqsa, suasana tiba-tiba berubah. Masjid yang hening itu mendadak dipenuhi oleh cahaya yang luar biasa. Rasulullah dikejutkan oleh pemandangan para nabi terdahulu yang telah berkumpul di sana. Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan banyak nabi lainnya berdiri dengan wajah bercahaya, penuh rasa hormat. Hati Rasulullah bergetar hebat. Beliau merasa kecil di hadapan mereka yang telah mendahuluinya dalam menyampaikan risalah tauhid kepada umat manusia. Jibril menatap Rasulullah dengan penuh kasih dan berkata, wahai Rasulullah, engkaulah pemimpin mereka, pimpinlah salat. Rasulullah terdiam sejenak, merasa rendah hati di hadapan para nabi yang begitu agung. Namun Jibril mengisyaratkan bahwa inilah kehendak Allah. Dengan langkah mantap, Rasulullah maju ke depan. Para nabi yang telah dipilih oleh Allah untuk membimbing umat manusia berdiri berbaris rapi di belakang beliau. Allahu Akbar, seru Rasulullah, memulai salat yang penuh keagungan. Para nabi mengikuti setiap gerakan beliau dengan penuh khidmat. Dalam keheningan malam itu, doa-doa mengalir ke langit, menyatukan seluruh risalah tauhid dari masa ke masa. Usai salat, suasana terasa begitu hangat. Nabi Ibrahim yang dikenal sebagai bapak para nabi mendekati Rasulullah. Dengan senyum penuh cinta, beliau merangkul Rasulullah, berkata lembut, engkau adalah penerus ajaran tauhid ini, wahai cucuku, teguhkan hatimu, tidak ada perjuangan yang sia-sia di jalan Allah. Air mata mengalir di pipi Rasulullah mendengar dukungan dari nenek moyangnya itu.
Beliau menjawab dengan suara yang hampir bergetar, "Terima kasih, wahai Bapakku. Doa dan penghiburanmu adalah kekuatan bagi diriku." Nabi Musa dengan karakternya yang kuat dan tegas mendekat dan berkata dengan penuh semangat, "Perjuanganmu berat, wahai Muhammad. Tetapi ingatlah, umatmu akan menjadi umat yang luar biasa. Jangan pernah gentar meskipun rintangan di depan begitu besar." Rasulullah menatap Nabi Musa dengan rasa hormat mendalam. "Semangat dan keberanianmu menjadi teladan bagiku, wahai Nabi Allah," ujar beliau. Kemudian Nabi Isa, yang dikenal karena kelembutannya, melangkah mendekat. Wajahnya penuh dengan kedamaian. "Berbahagialah, wahai Muhammad," kata Nabi Isa. "Engkau adalah rahmat bagi seluruh alam. Umat manusia akan mengenal kasih sayang Allah melalui dirimu." Kata-kata itu menghujam hati Rasulullah seperti embun yang menyejukkan dahaga. Beliau menjawab dengan suara penuh syukur, "Segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan aku dengan kalian semua. Dukungan ini adalah penghiburan bagi diriku yang sedang rapuh." Kehadiran para nabi tidak hanya memberikan dukungan moral, tetapi juga mengingatkan Rasulullah akan tanggung jawab besar yang ada di pundaknya. Kata-kata mereka menjadi lentera yang menerangi jalannya, terutama di tengah kesulitan yang beliau alami. Saat Rasulullah bersiap melanjutkan perjalanan Mi'raj ke langit, Jibril berkata dengan suara yang penuh kelembutan, "Perjalananmu belum selesai, wahai Rasulullah. Apa yang engkau lihat di sini hanyalah awal dari keajaiban yang Allah siapkan untukmu." Rasulullah menatap ke langit malam yang luas, hatinya penuh dengan rasa syukur dan keberanian. Perjalanan spiritual ini bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk menguatkan iman umatnya. Pertemuan Rasulullah dengan para nabi di Masjidil Aqsa adalah simbol dari kesatuan risalah tauhid. Setiap nabi membawa pesan yang sama, mengajak manusia untuk menyembah Allah dan meninggalkan kesesatan. Dengan menjadi imam bagi para nabi, Rasulullah dikukuhkan sebagai penutup para nabi dan pembawa risalah yang sempurna. Malam itu, bukan hanya langit yang menyaksikan perjalanan agung Rasulullah, tetapi juga hati umat manusia yang akan terinspirasi oleh keteguhan, cinta dan kasih sayang beliau kepada seluruh umatnya. Maka setiap langkah Rasulullah setelah malam itu bukan lagi sekadar langkah seorang nabi, tetapi langkah seorang pemimpin umat yang membawa rahmat bagi seluruh alam. Allah telah menguatkan hatinya melalui kehadiran para nabi, dan beliau siap melanjutkan perjuangannya demi cahaya Islam yang menyinari dunia. Setelah pertemuan agung di Masjidil Aqsa, Rasulullah melanjutkan perjalanan menuju langit bersama Jibril. Perasaan haru dan kekaguman menyelimuti hati beliau. Setiap langkah perjalanan ini menjadi saksi atas kebesaran Allah yang tak terhingga. Ketika Rasulullah mendekati langit pertama, Jibril mengetuk pintunya dengan penuh hormat. Sebuah suara bertanya, "Siapa itu?" "Ini Jibril," jawab Jibril dengan lembut, "dan bersamaku adalah Muhammad, utusan Allah." "Apakah dia telah diutus?" tanya suara tersebut. "Benar, dia telah diutus," jawab Jibril. Pintu langit terbuka dengan penuh kemegahan. Rasulullah melihat Nabi Adam berdiri di sana, wajahnya bersinar terang, penuh kasih seperti seorang ayah menyambut anak yang dirindukannya. Nabi Adam tersenyum dan dengan penuh kehangatan berkata, "Selamat datang, wahai anak yang saleh, wahai Nabi yang saleh." Rasulullah mendekati Nabi Adam dan menyampaikan salam kepadanya. Nabi Adam membalas dengan penuh cinta dan doa, "Engkau adalah pemimpin umat manusia yang terakhir, penutup para nabi. Perjuanganmu akan menjadi mercusuar bagi umat ini. Sampaikan salamku kepada umatmu." Rasulullah merasa haru. Air mata menggenang di sudut matanya, tetapi hatinya juga dipenuhi keberanian. Setelah meninggalkan langit pertama, Rasulullah melanjutkan perjalanan ke langit kedua. Sama seperti sebelumnya, Jibril mengetuk pintu langit dan dialog yang serupa terjadi sebelum pintu langit terbuka. Di sana, Rasulullah disambut oleh Nabi Isa dan Nabi Yahya, dua nabi yang dikenal karena kelembutan dan keteguhan iman mereka. Nabi Isa mendekati Rasulullah dengan wajah bercahaya. "Selamat datang wahai saudaraku yang saleh, wahai Nabi yang membawa rahmat," kata Nabi Isa dengan lembut. Nabi Yahya yang dikenal karena kesalehannya sejak kecil menambahkan, "Umatmu akan menjadi umat yang penuh berkah. Tetaplah teguh, wahai Rasulullah."
Rasulullah merasakan kedamaian yang luar biasa dari pertemuan ini. Para nabi tidak hanya menyambut beliau, tetapi juga memberikan kekuatan dengan doa-doa mereka. Di setiap lapisan langit yang dilalui, Rasulullah bertemu dengan para nabi yang menyampaikan doa dan pesan mendalam. Beliau bertemu dengan Nabi Yusuf di langit ketiga yang menyambutnya dengan luar biasa dan berkata, "Kejujuran dan kesabaran adalah kunci dalam menghadapi setiap cobaan." Di langit keempat, Rasulullah bertemu dengan Nabi Idris, yang dikenal sebagai nabi yang tekun dalam ibadah dan ketaatan kepada Allah. Nabi Idris berkata, "Amalan terbaik adalah yang dilakukan dengan konsistensi. Sampaikan kepada umatmu untuk selalu menjaga amal mereka." Kemudian di langit kelima, beliau bertemu dengan Nabi Harun, disusul dengan pertemuan dengan Nabi Musa di langit keenam. Nabi Musa berbicara dengan penuh semangat, "Perjuanganmu akan berat, tetapi Allah bersamamu. Umatmu akan menjadi teladan bagi umat yang lain." Di langit ketujuh, Rasulullah bertemu dengan Nabi Ibrahim yang sedang bersandar di Baitul Ma'mur, rumah ibadah para malaikat yang terletak di langit. Nabi Ibrahim tersenyum dan berkata, "Engkau adalah penerus risalah Tauhid ini. Sampaikan salamku kepada umatmu. Katakan kepada mereka untuk menjaga salat dan Tauhid." Akhirnya Rasulullah sampai di Sidratul Muntaha, sebuah tempat yang tak dapat dijangkau oleh makhluk biasa. Pohon Sidratul Muntaha berdiri dengan keindahan yang tak terbayangkan. Daun-daunnya sebesar telinga gajah, dan buah-buahannya bercahaya seperti bintang di malam hari. Akar-akarnya menjulang hingga ke bawah arsy Allah. Rasulullah menatap keindahan itu dengan takjub, hingga beliau tak kuasa menahan air mata. Di sana, beliau merasakan kedekatan yang luar biasa dengan Allah. Semua beban yang selama ini beliau pikul seolah sirna, digantikan dengan kasih sayang dan ketenangan yang luar biasa. Jibril kemudian berkata, "Wahai Rasulullah, aku tidak dapat melangkah lebih jauh dari sini. Ini adalah batasku. Engkau akan bertemu dengan Tuhanmu." Rasulullah melangkah sendiri. Dalam keheningan yang suci, Allah memberikan wahyu yang agung, perintah salat 50 waktu dalam sehari. Ketika Rasulullah sampai di Sidratul Muntaha, suara yang penuh kasih dari Allah menyambut beliau. Dalam suasana yang suci dan penuh keagungan, Allah memerintahkan sesuatu yang akan menjadi tonggak utama dalam kehidupan umat Islam. "Wahai Muhammad," firman Allah, "aku memerintahkan umatmu untuk mendirikan salat sebanyak 50 waktu dalam sehari semalam." Rasulullah mendengar perintah ini dengan penuh rasa syukur dan khusyuk. Beliau mengangguk, menerima perintah tersebut tanpa keraguan. "Aku menerima perintah ini, ya Allah," ujar Rasulullah dengan suara yang penuh keikhlasan. Dalam perjalanan kembali, Rasulullah bertemu dengan Nabi Musa di langit keenam. Nabi Musa yang telah melalui banyak pengalaman bersama umatnya, menatap Rasulullah dengan penuh perhatian. "Wahai Muhammad," tanya Nabi Musa, "apa yang diperintahkan Allah kepada umatmu?" Rasulullah menjawab dengan jujur, "Allah memerintahkan 50 waktu salat dalam sehari." Nabi Musa terkejut dan langsung berkata, "Wahai saudaraku, kembalilah kepada Tuhanmu dan mintalah keringanan. Umatmu tidak akan mampu menunaikan perintah itu. Aku sudah mengurus Bani Israel dan aku tahu betapa beratnya bagi manusia untuk menjalankan ibadah sebanyak itu." Rasulullah yang selalu memikirkan umatnya mendengarkan nasihat Nabi Musa. Dengan rasa hormat beliau kembali menghadap Allah. Di hadapan Allah, Rasulullah memohon dengan lembut, "Ya Allah, umatku tidak akan mampu menunaikan 50 waktu salat. Mohon ringankanlah beban mereka." Allah dengan kasih sayangnya mengurangi perintah itu menjadi 40 waktu. Rasulullah menerima dengan penuh rasa syukur, lalu kembali menemui Nabi Musa. Namun Nabi Musa masih berkata, "Wahai Muhammad, umatmu tetap tidak akan mampu melakukannya. Kembalilah dan mintalah keringanan lagi." Rasulullah kembali menghadap Allah. Dalam sujudah yang penuh khusyuk, beliau memohon kembali, "Ya Allah, hamba-Mu memohon keringanan lagi untuk umatku." Allah mengurangi jumlah salat menjadi 30 waktu. Rasulullah kembali kepada Nabi Musa, tetapi tanggapan yang sama beliau dapatkan. "Kembalilah," kata Nabi Musa lagi, "mintalah lebih banyak keringanan. Aku tahu umat manusia, mereka tidak akan sanggup." Rasulullah terus bolak-balik antara Allah dan Nabi Musa. Setiap kali beliau kembali,
Allah mengurangi jumlah salat dengan penuh kasih sayang. Jumlah itu menjadi 20, lalu 10, hingga akhirnya Allah menetapkan hanya 5 waktu salat dalam sehari semalam. Allah berfirman, "Ini adalah 5 waktu salat, tetapi pahalanya tetap seperti 50 waktu. Keputusanku tidak berubah." Rasulullah merasa lega dan bersyukur. Dengan penuh cinta, beliau berkata, "Aku menerima dengan sepenuh hati, ya Allah. Engkau Maha Penyayang." Ketika Rasulullah kembali menemui Nabi Musa untuk terakhir kalinya, Nabi Musa masih berkata, "Wahai Muhammad, mintalah lagi keringanan. Umatmu tetap tidak akan mampu melakukannya." Namun kali ini Rasulullah menjawab dengan lembut, "Wahai Musa, aku malu untuk kembali kepada Tuhanku. Aku telah menerima 5 waktu salat ini dengan penuh rasa syukur." Nabi Musa tersenyum penuh pengertian. "Kalau begitu, sampaikan kepada umatmu bahwa ini adalah rahmat besar dari Allah. Semoga mereka menjaganya dengan sebaik-baiknya." Dalam perjalanan kembali ke bumi, hati Rasulullah dipenuhi rasa syukur. Beliau merenungkan betapa besar kasih sayang Allah kepada umatnya. "Ya Allah," bisik Rasulullah dalam doanya, "Engkau telah memberikan keringanan yang luar biasa bagi umatku. Jadikanlah mereka hamba-hamba yang bersyukur dan istiqamah dalam menjaga salat." Setiap langkah perjalanan pulang itu terasa ringan karena penuh dengan harapan. Rasulullah membayangkan umatnya yang kini memiliki kewajiban 5 waktu salat, tetapi tetap diberi pahala seperti 50 waktu. "Aku akan menyampaikan kabar ini dengan penuh kebahagiaan," ujar Rasulullah kepada Jibril. Jibril tersenyum dan berkata, "Umatmu sungguh diberkahi, wahai Rasulullah." Dalam perjalanan yang penuh keajaiban ini, Rasulullah diperlihatkan oleh Allah tanda-tanda besar yang menjadi peringatan bagi umatnya. Jibril yang setia menemani beliau menunjukkan gambaran-gambaran nyata akan konsekuensi dosa yang dilakukan manusia. Setiap tanda itu membawa makna yang dalam, dan Rasulullah menyaksikannya dengan hati yang penuh rasa iba dan kekhawatiran. Ketika itu Jibril mendatangkan 2 bejana. Yang satu berisi susu, sementara yang lain berisi khamar. Dengan lembut Jibril berkata, "Wahai Rasulullah, pilihlah salah satu." Rasulullah memandang bejana-bejana itu dengan seksama. Tanpa ragu beliau meraih bejana yang berisi susu. Jibril tersenyum penuh makna dan berkata, "Engkau telah memilih fitrah, wahai Muhammad. Seandainya engkau memilih khamar, umatmu akan tersesat." Mendengar ucapan itu Rasulullah mengangguk penuh syukur. Beliau menyadari bahwa pilihannya tidak hanya mencerminkan kebijaksanaan ilahi, tetapi juga menjadi simbol petunjuk bagi umatnya. Dengan memilih susu, Rasulullah telah menetapkan jalan yang lurus bagi umat Islam. Dalam perjalanan berikutnya, Rasulullah diperlihatkan pemandangan yang menggetarkan hati. Beliau melihat sekelompok orang dengan bibir besar seperti bibir unta. Orang-orang itu mengambil sepotong api neraka dengan bibir mereka, dan api itu langsung keluar dari dubur mereka. Dengan penuh rasa ingin tahu, Rasulullah bertanya kepada Jibril, "Wahai Jibril, siapakah mereka ini?" Jibril menjawab dengan nada yang dalam, "Mereka adalah orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim." Allah berfirman, "Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala neraka." Al-Quran Surah An-Nisa ayat 10. Rasulullah terdiam, dadanya sesak oleh rasa sedih. Beliau membayangkan bagaimana anak-anak yatim yang lemah telah dizalimi, sementara pelaku keburukan itu kini menerima balasan yang setimpal. Betapa mengerikannya balasan ini, gumam Rasulullah sambil memohon kepada Allah agar umatnya dilindungi dari dosa tersebut. Tak lama kemudian, Rasulullah melihat kelompok lain dengan perut yang sangat besar, bahkan mereka tidak mampu bergerak. Orang-orang itu tergeletak di tanah, sementara berbagai makhluk menginjak-injak tubuh mereka. Rasulullah menatap pemandangan itu dengan ngeri. "Siapakah mereka, wahai Jibril?" tanya beliau. Jibril menjawab, "Mereka adalah orang-orang yang memakan riba." Allah telah memperingatkan dalam firman-Nya, "Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran tekanan penyakit gila." Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 275. Air mata perlahan menetes di wajah Rasulullah. Betapa manusia telah terperdaya oleh kenikmatan dunia yang fana,
ucap beliau pelan, seolah berbicara pada dirinya sendiri. Setelah itu, Rasulullah melihat pemandangan yang tidak kalah memilukan. Beliau melihat sekelompok orang yang di hadapan mereka terdapat daging segar nan lezat. Namun, alih-alih mengambil daging segar itu, mereka malah memakan bangkai busuk yang berbau menyengat. Rasulullah mengerutkan dahi. "Mengapa mereka melakukan ini, wahai Jibril?" Jibril menjelaskan, "Mereka adalah para pezina. Mereka meninggalkan yang halal dan baik, yaitu pasangan sah mereka, tetapi malah memilih yang haram dan kotor." Rasulullah merasa berat mendengar penjelasan ini. Beliau menundukkan kepala, memejamkan mata, dan mengucapkan, "Ya Allah, lindungilah umatku dari dosa besar ini. Jadikan mereka orang-orang yang menjaga kehormatan dan kesucian." Melihat semua pemandangan tersebut, Rasulullah merasakan campuran kesedihan dan kekhawatiran yang mendalam. Beliau mengangkat tangan dan berdoa, "Ya Allah, Engkau adalah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bimbinglah umatku ke jalan yang benar. Jauhkan mereka dari keburukan yang akan menjerumuskan mereka ke dalam azab-Mu." Jibril, yang menyaksikan kesedihan Rasulullah, berkata dengan lembut, "Wahai Muhammad, tugasmu adalah menyampaikan. Engkau adalah rahmat bagi seluruh alam. Allah telah menetapkan petunjuk ini sebagai peringatan agar mereka tersadar dan kembali kepadanya. Perjalanan ini bukan hanya membawa pelajaran, tetapi juga menjadi pengingat bagi Rasulullah tentang beratnya tanggung jawab sebagai pembimbing umat. Namun di balik semua itu, beliau tetap membawa harapan besar bahwa umatnya akan menjadi umat terbaik yang menjalankan amanah Allah. Sekembalinya ke bumi, Rasulullah berkomitmen untuk terus berdakwah dengan penuh kesabaran, meski tantangan dan penolakan menghadang. Peristiwa-peristiwa yang beliau saksikan selama Isra Mi'raj menjadi kekuatan dan motivasi untuk terus menyampaikan risalah Islam demi keselamatan umat manusia. Setelah menyaksikan tanda-tanda besar tersebut, Rasulullah akhirnya kembali ke Makkah dengan hati yang penuh rasa syukur dan kewajiban besar untuk menyampaikan pesan ini kepada umatnya. Malam masih gelap ketika beliau tiba, dan keesokan paginya beliau segera mengumpulkan kaumnya. Dengan suara tenang tetapi penuh keyakinan, beliau berkata, "Wahai kaum Quraisy, semalam aku telah diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan dari sana aku naik ke langit untuk menemui Tuhanku." Kaum Quraisy yang mendengar ucapan tersebut tertawa terbahak-bahak. Salah seorang dari mereka mencemooh, "Apakah engkau mengira kami akan percaya bahwa engkau mampu menempuh perjalanan sejauh itu dalam satu malam? Muhammad, ini mustahil." Orang-orang lainnya bergemuruh dengan ejakan dan cemoohan. Mereka menciptakan suasana penuh hinaan, berharap dapat meruntuhkan keyakinan Rasulullah. Namun Rasulullah tetap tenang. "Aku hanya menyampaikan apa yang aku alami. Jika kalian tidak percaya, tanyakanlah kepadaku tentang ciri-ciri Masjidil Aqsa," ujarnya. Kaum Quraisy berpikir bahwa ini adalah kesempatan untuk membuktikan kebohongan beliau. Mereka menantang, "Jika benar engkau pergi ke Masjidil Aqsa, ceritakanlah seperti apa bangunan itu." Allah memberikan pertolongan kepada Rasulullah. Masjidil Aqsa ditampakkan dengan jelas di hadapan beliau, seolah-olah sedang berdiri di depannya. Dengan tenang beliau menjelaskan setiap ciri Masjidil Aqsa, dari pintu-pintunya hingga sudut-sudutnya. Wajah-wajah kaum Quraisy berubah bingung. Salah satu dari mereka mencoba mencari celah untuk membantah, tetapi setiap pertanyaan mereka dijawab dengan tepat oleh Rasulullah. Meskipun demikian, hati mereka tetap keras dan enggan mengakui kebenaran. Di tengah kerumunan itu, Abu Bakar As-Siddiq, sahabat terdekat Rasulullah, berdiri tegap. Dengan suara lantang beliau berkata, "Jika Muhammad yang mengatakan ini, maka aku mempercayainya. Demi Allah, aku membenarkan setiap kata yang keluar dari lisannya. Bahkan jika beliau berkata lebih dari ini, aku tetap akan percaya." Ucapan Abu Bakar memotong keraguan dan cemoohan kaum Quraisy. Beliau memperlihatkan keimanan yang kokoh dan membuktikan bahwa ada yang memahami kebesaran peristiwa ini. Sejak saat itu, Abu Bakar mendapat julukan Asy-Siddiq, yang berarti yang membenarkan. Julukan ini menjadi bukti keimanannya yang luar biasa dan cinta sejatinya kepada Rasulullah.
Kisah Isra Mi'raj bukan sekadar perjalanan fisik Rasulullah. Perjalanan ini adalah bukti kebesaran Allah, ujian keimanan, dan pelajaran bagi umat manusia. Rasulullah menyampaikan dengan penuh haru, "Apa yang aku sampaikan adalah kebenaran. Bagi mereka yang beriman, perjalanan ini adalah tanda kebesaran Allah. Bagi yang mengingkari, hanya Allah yang mampu memberi petunjuk." Para sahabat yang mendengar kisah ini merasa hatinya dipenuhi rasa kagum dan cinta kepada Rasulullah. Umar bin Khattab berkata dengan suara bergetar, "Engkau adalah utusan Allah yang penuh kasih. Umat ini beruntung memiliki engkau sebagai pembimbing mereka." Setelah menghadapi cemoohan dan penghinaan dari kaum Quraisy, Rasulullah mengangkat tangan ke langit. Dengan suara penuh kelembutan, beliau berdoa, "Ya Allah, berikan hidayah kepada umatku. Jadikan hati mereka lembut untuk menerima kebenaran-Mu. Jangan biarkan mereka tersesat dalam keangkuhan mereka." Malam itu Rasulullah duduk dalam keheningan, merenungi tanggung jawab besar yang ada di pundaknya. Namun di balik semua cobaan, beliau merasa damai karena yakin bahwa Allah selalu bersamanya. Perjalanan Isra Mi'raj menjadi tonggak sejarah yang mengajarkan umat manusia tentang kekuatan iman, kebesaran Allah, dan cinta seorang nabi kepada umatnya. Rasulullah adalah cahaya yang membawa umatnya keluar dari kegelapan menuju cahaya iman. Isra Mi'raj bukan hanya perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan spiritual yang penuh makna. Allah berfirman, "Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami." Al-Quran Surah Al-Isra ayat 1. Perjalanan ini menegaskan kedudukan Rasulullah sebagai nabi terakhir dan menunjukkan betapa pentingnya salat sebagai tiang agama. Selain itu, peristiwa ini juga menjadi penghiburan bagi Rasulullah di tengah kesedihan yang mendalam. Isra Mi'raj menjadi bukti bahwa di balik kesedihan yang mendalam, selalu ada pertolongan Allah yang menguatkan. Rasulullah kembali dari perjalanan itu dengan semangat baru untuk menyebarkan dakwah dan menghadapi tantangan dengan keyakinan penuh kepada Allah. Peristiwa ini menjadi pelajaran bahwa di balik ujian selalu ada hikmah yang besar. Setelah dakwah Rasulullah mulai diterima oleh sebagian penduduk Yatsrib, hasil dari pertemuan dengan 6 pemuda pada musim haji sebelumnya menunjukkan hasil yang luar biasa. Ke-6 pemuda tersebut menyampaikan ajaran Islam kepada kaumnya di Madinah, yang membuat mereka tertarik untuk mengenal lebih jauh agama ini. Pada musim haji tahun berikutnya, yaitu tahun ke-12 kenabian, datanglah 12 orang dari Yatsrib untuk bertemu Rasulullah di Aqabah. Dari 12 orang ini, 5 orang di antaranya adalah mereka yang sebelumnya telah berbaiat kepada Rasulullah pada tahun sebelumnya. Nama-nama mereka adalah: pertama, As'ad bin Zurarah; kedua, Auf bin Haris bin Rifa'ah ibnu Afra; ketiga, Rafi' bin Malik bin Ajlan; keempat, Qutbah bin Amir bin Hadidah; kelima, Jabir bin Abdullah bin Ri'ab. Kelima orang ini sebelumnya telah masuk Islam dan kembali ke Yatsrib membawa ajaran Islam. Mereka berhasil menyebarkan ajaran ini kepada penduduk Yatsrib, sehingga 7 orang baru ikut serta bersama mereka pada musim haji tahun berikutnya. 7 orang baru yang ikut berbaiat kepada Rasulullah adalah Mu'adz bin Harits ibnu Afra, Zakwan bin Abdul Qais, Ubadah bin Ash-Shamit, Yazid bin Sa'labah, Al-Abbas bin Ubadah bin Nadhli, Abu Haytham bin At-Tayhan, Uwaim bin Sa'idah. 2 nama terakhir, Abu Haytham bin At-Tayhan dan Uwaim bin Sa'idah, berasal dari suku Aus, sementara nama-nama lainnya adalah dari suku Khazraj. Para pemuda ini membawa semangat baru, mewakili keinginan masyarakat Yatsrib untuk memeluk Islam dan mendukung dakwah Rasulullah. Perjalanan ini menjadi salah satu langkah awal penting dalam terbentuknya komunitas Muslim yang kelak akan dikenal sebagai kaum Ansyar, para penolong agama Allah. Malam itu suasana di Mina terasa hening. Angin malam membawa aroma pasir yang dingin, seakan menyelimuti rahasia besar yang akan terjadi. Rasulullah dengan penuh harap kepada Allah
menunggu kedatangan rombongan dari Yatsrib Madinah. Hati beliau dipenuhi doa, memohon agar misi dakwah ini mendapat sambutan yang baik. Di antara deru angin dan langkah-langkah kaki peziarah yang lain, tampaklah sekelompok pemuda mendekat ke Aqabah. 12 orang yang membawa harapan baru bagi penyebaran Islam tiba di hadapan Rasulullah. Mereka adalah utusan dari kaum Aus dan Khazraj. Beberapa di antaranya telah bertemu beliau pada musim haji sebelumnya. Wajah-wajah mereka penuh keikhlasan, menyiratkan keyakinan bahwa malam itu akan menjadi awal perubahan besar bagi tanah Yatsrib. Rasulullah menyambut mereka dengan senyuman lembut. Kalian telah datang pada malam yang diberkahi. Mari kita berbincang tentang janji yang akan kalian ikrarkan, ujar beliau dengan suara yang menenangkan. Di bawah cahaya remang bintang, Rasulullah berbicara dengan penuh keikhlasan. Aku hanya meminta kalian untuk berjanji atas 6 hal. Tidak menyekutukan Allah, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak-anak kalian, tidak berdusta, dan tidak bermaksiat kepadaku dalam perkara kebaikan. Para pemuda itu saling berpandangan, dan salah satu dari mereka, Ubadah bin Ash-Shamit, berkata dengan suara lantang, "Demi Allah, kami berjanji akan menepati semua ini. Kami percaya engkau adalah utusan Allah, dan kami bersedia melindungi serta mendukung dakwahmu dengan jiwa dan raga kami." Satu persatu, mereka mengulurkan tangan kepada Rasulullah. Tangis haru dan tekad memenuhi malam itu. Abu Haytham, salah satu dari mereka, bertanya, "Wahai Rasulullah, apa yang akan kami dapatkan jika kami memenuhi janji ini dengan setia?" Rasulullah menjawab dengan penuh kelembutan, "Surga." Mendengar jawaban itu, seluruh rombongan mengucapkan, "Kami rela mengorbankan segalanya untuk surga." Setelah peristiwa bersejarah itu, Rasulullah merasa bahwa cahaya Islam mulai menyebar keluar Mekah. Namun, tantangan baru menanti di Yatsrib. Beliau harus memastikan bahwa ajaran Islam dipahami dengan benar oleh kaum Ansyar di sana. Maka, dipilihlah Mus'ab bin Umair, seorang pemuda yang lembut tutur katanya, cerdas, dan memiliki keimanan yang luar biasa. Sebelum keberangkatan, Rasulullah memanggil Mus'ab secara pribadi. "Wahai Mus'ab, tugas ini berat. Engkau akan membawa Islam ke tanah baru. Bimbinglah mereka dengan hikmah dan kesabaran. Aku berdoa agar Allah memudahkan jalanmu." Mus'ab menundukkan kepala dengan penuh taksim. "Wahai Rasulullah, demi Allah, aku akan menjalankan tugas ini dengan segenap jiwaku." Dengan bekal doa Rasulullah, Mus'ab berangkat ke Yatsrib bersama rombongan. Di sana, ia tinggal bersama As'ad bin Zurarah, salah satu pemuda yang sebelumnya berbaiat kepada Rasulullah. Kisah dakwah Mus'ab di Yatsrib menjadi bukti keindahan Islam yang menyentuh hati. Dengan kebijaksanaan dan kelembutannya, ia berhasil menyampaikan ajaran Islam kepada penduduk Yatsrib. Salah satu momen yang paling mengharukan adalah ketika Mus'ab bertemu dengan Sa'ad bin Mu'adz dan Usaid bin Hudhair, dua pemimpin suku yang awalnya menentang Islam. Suatu hari Sa'ad memerintahkan Usaid untuk menemui Mus'ab dan As'ad dengan tujuan mengusir mereka. Usaid mendatangi keduanya dengan wajah tegas sambil membawa tombak. "Apa yang kalian lakukan di sini? Pergilah, atau kami akan memaksamu pergi," bentaknya. Mus'ab tidak terguncang. Dengan tenang ia berkata, "Wahai Usaid, duduklah sebentar dan dengarkan apa yang kami sampaikan. Jika engkau tidak menyukainya, kami akan pergi." Usaid setuju. Ia menancapkan tombaknya ke tanah dan duduk mendengarkan. Dengan lembut, Mus'ab membacakan ayat-ayat Al-Quran tentang keesaan Allah dan keindahan Islam. Hati Usaid bergetar. Kata-kata ini tidak seperti buatan manusia, gumamnya. Setelah mendengar penjelasan Mus'ab, Usaid berkata, "Bagaimana cara seseorang masuk Islam?" Mus'ab tersenyum. "Engkau hanya perlu bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya." Dengan penuh haru, Usaid mengucapkan syahadat. Ia segera kembali kepada Sa'ad bin Mu'adz dan berkata, "Pergilah dan dengarkan apa yang mereka sampaikan. Aku yakin mereka membawa kebenaran." Ketika Sa'ad menemui Mus'ab dan mendengar ayat-ayat Al-Quran, ia pun merasakan hal yang sama. Dengan mata berkaca-kaca ia berkata, "Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya."
Masuk Islamnya Sa'ad dan Usaid menjadi titik balik besar. Seluruh suku mereka berbondong-bondong mengikuti langkah mereka, hingga hampir tidak ada rumah di Yatsrib, kecuali di dalamnya terdapat Muslim. Setelah setahun berdakwah di Yatsrib, Musy'ab kembali ke Mekah untuk memberikan laporan kepada Rasulullah. Dengan wajah penuh kebahagiaan, ia berkata, "Wahai Rasulullah, penduduk Yatsrib menerima Islam dengan hati terbuka. Kini Islam telah menyebar ke setiap sudut kota." Rasulullah tersenyum haru. "Alhamdulillah, Allah telah memberikan pertolongannya kepada kita. Engkau telah menjalankan tugas dengan sangat baik, wahai Musy'ab." Para sahabat yang mendengar kabar ini ikut bersyukur. Mereka melihat bahwa cahaya Islam mulai menerangi seluruh jazirah Arab, namun mereka juga tahu bahwa perjuangan belum selesai. Perjalanan ini masih panjang dan pengorbanan akan terus dibutuhkan. Peristiwa Bai'at Aqabah pertama menjadi bukti awal dari dukungan kaum Ansyar kepada Rasulullah. Mereka tidak hanya berjanji untuk beriman, tetapi juga bersedia melindungi beliau dengan jiwa dan raga mereka. Janji setia ini menjadi fondasi awal bagi terbentuknya komunitas Muslim di Madinah, yang kelak menjadi pusat kekuatan Islam. Rasulullah berdoa di malam setelah bai'at tersebut. Dengan suara penuh kelembutan, beliau berkata, "Ya Allah, limpahkan rahmat-Mu kepada mereka yang telah beriman. Jadikan mereka penolong agama-Mu. Kuatkan hati mereka dan satukan umat ini dalam cinta kepadamu." Malam itu menjadi saksi perjalanan baru Islam. Cahaya keimanan yang mulai menyala di Mekah, kini telah menjalar ke Yatsrib, membawa harapan baru bagi umat Muslim. Bai'at Aqabah pertama adalah awal dari perubahan besar yang akan mengguncang sejarah dunia. Pada musim haji tahun ke-13 kenabian, momen besar bagi perkembangan dakwah Islam pun tiba. Sebanyak 73 laki-laki dan 2 wanita dari Yatsrib datang ke Makkah, bergabung dalam rombongan kaum musyrik yang tengah melaksanakan ibadah haji. Namun, tujuan mereka bukan sekadar menunaikan ritual haji, melainkan juga untuk berbaiat kepada Rasulullah, sebagai bentuk kesetiaan mereka terhadap perjuangan Islam. Di tengah kesibukan musim haji, mereka berkomunikasi secara rahasia dengan Rasulullah dan menyepakati pertemuan di Lembah Aqabah, dekat Jumrah Ula di Mina. Pertemuan itu direncanakan berlangsung di tengah malam yang gelap, agar tidak tercium oleh kaum Quraisy yang selalu mengawasi. Malam itu sunyi, hanya suara desiran angin yang menemani mereka. Sambil mengendap-endap, para peserta baiat meninggalkan perkemahan mereka. Para laki-laki membawa kesungguhan di wajahnya, sementara 2 wanita, Nusaibah binti Ka'ab Ummu Ammarah dan Asma binti Amr Ummu Mani, menyertai dengan tekad yang sama. Hati mereka berdegup kencang, mengetahui bahaya yang mengintai apabila pertemuan ini diketahui oleh Quraisy. Di sisi lain, Rasulullah mendekati tempat pertemuan itu bersama pamannya, Abbas bin Abdul Muthalib, yang saat itu masih memeluk agama nenek moyangnya. Meskipun Abbas belum memeluk Islam, cintanya kepada keponakannya membuatnya rela hadir untuk memberikan dukungan. "Wahai keponakanku," ujar Abbas dengan suara pelan namun penuh wibawa, "engkau tahu betapa besar risiko pertemuan ini. Jika mereka benar-benar setia, maka engkau akan menemukan pelindung sejati. Namun jika tidak, maka engkau harus berhati-hati." Rasulullah tersenyum penuh keyakinan. "Paman, mereka telah datang dengan hati yang ikhlas. Aku yakin mereka siap menanggung konsekuensinya." Setibanya di lembah, para peserta berkumpul dalam lingkaran kecil di hadapan Rasulullah. Suasana hening, hanya suara napas yang terdengar. Rasulullah memulai pembicaraan dengan lembut, namun penuh ketegasan. "Wahai kaum Ansyar, atas apa kalian berbaiat kepadaku?" tanya Rasulullah. Jabir bin Abdullah, salah satu dari mereka, dengan penuh kerendahan hati menjawab, "Atas apa, wahai Rasulullah?" Rasulullah lalu menjelaskan isi baiat tersebut. "Tidak akan menyekutukan Allah sedikit pun, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anak mereka, tidak akan melakukan dusta, tidak akan bermaksiat kepada Rasulullah dalam hal kebaikan, akan menolong Rasulullah dan melindunginya seperti melindungi diri dan keluarga mereka. Jika kalian menepati janji ini," lanjut Rasulullah, "maka balasan bagi kalian adalah surga.
Mata para peserta berkaca-kaca mendengar janji mulia tersebut. Satu persatu mereka maju untuk berbaiat kepada Rasulullah dengan berjabat tangan. Namun untuk dua wanita yang hadir, Rasulullah cukup mengambil baiat mereka dengan ucapan, tanpa bersentuhan, karena beliau tidak pernah bersalaman dengan wanita yang bukan mahramnya. Nusaibah binti Ka'ab maju dengan penuh keyakinan. Demi Allah, wahai Rasulullah, aku akan berdiri bersamamu dalam kebaikan dan perjuangan ini. Rasulullah tersenyum hangat. Allah akan membalas kesetiaanmu dengan keberkahan yang tiada akhir. Setelah baiat selesai, Rasulullah meminta agar mereka menunjuk 12 orang dari antara mereka sebagai pemimpin atau naqib yang akan mengemban tanggung jawab atas kelompoknya masing-masing dalam melaksanakan ajaran Islam. Maka mereka memilih 12 orang terdiri dari 11 orang dari suku Khazraj dan 1 orang dari suku Aus. Nama-nama mereka adalah As'ad bin Zurarah, Sa'ad bin Rabi, Rafi bin Malik, Bara bin Ma'rur, Abdullah bin Rawaha, Ubadah bin Ashishamid, Sa'ad bin Ubadah, Munzir bin Amr, Sa'ad bin Khaitsamah, Abdullah bin Amr bin Haram, Usaid bin Hudhair, Abu Haitsam bin At-Taihan dari suku Aus. Rasulullah menasihati mereka dengan suara lembut namun tegas. Wahai para naqib, tugas kalian adalah menjadi pelindung dan penuntun bagi kaum kalian. Janganlah pernah lengah dalam menjalankan amanah ini. Ketika pertemuan ini hampir berakhir, tiba-tiba terdengar teriakan dari puncak bukit. Itu adalah suara setan yang berteriak lantang. Wahai penduduk Makkah, Muhammad dan orang-orang Yatsrib sedang bersekongkol di Aqabah untuk menyerang kalian. Suara itu memecah kesunyian malam, membuat hati mereka berdebar. Para peserta baiat menoleh ke arah Rasulullah, siap melawan jika diperlukan. Namun Rasulullah mengangkat tangan, memberikan isyarat agar mereka tetap tenang. Belum saatnya kita mengangkat senjata, kata Rasulullah. Allah belum memerintahkan kita untuk itu. Kembalilah kalian ke perkemahan dengan tenang, jangan sampai menimbulkan kecurigaan. Dengan berat hati, mereka mengikuti perintah Rasulullah. Para peserta kembali menyelinap ke perkemahan mereka dan berpura-pura tidur, sementara hati mereka dipenuhi dengan tekad yang baru. Keesokan paginya, berita tentang pertemuan itu telah menyebar di kalangan kaum Quraisy. Para pemimpin Quraisy segera mendatangi perkemahan rombongan Yatsrib, menuduh mereka berkhianat dan bersekongkol dengan Muhammad. Salah seorang pemimpin Quraisy berkata dengan nada marah, "Kami tahu kalian telah bertemu dengan Muhammad. Apakah benar kalian berencana melindunginya dan membawa ajarannya ke Yatsrib?" Namun pemimpin rombongan Yatsrib yang tidak mengetahui pertemuan rahasia tersebut menjawab dengan tenang, "Kami tidak tahu apa yang kalian bicarakan. Kami datang ke sini hanya untuk beribadah haji." Para muslim yang ikut dalam baiat hanya bisa saling berpandangan, menahan diri agar tidak mengungkapkan apapun. Akhirnya, kaum Quraisy tidak menemukan bukti apa-apa dan terpaksa kembali dengan tangan hampa. Namun, hati mereka dipenuhi dengan kekhawatiran atas ancaman besar yang kini mereka sadari. Islam telah menemukan tempat berlindung yang baru di Yatsrib. Baiat Aqabah kedua, yang juga dikenal sebagai Baiat Aqabah Kubra, menjadi tonggak penting dalam sejarah Islam. Dari pertemuan ini, sebuah komunitas muslim yang kokoh mulai terbentuk di Yatsrib, yang kelak dikenal sebagai Madinah Al-Munawwarah. Rasulullah memandang mereka dengan penuh haru. "Kalian adalah pembela-pembela agama Allah. Semoga Allah memberkahi setiap langkah kalian," kata beliau dengan suara bergetar. Mata para peserta berkaca-kaca. Mereka sadar bahwa janji yang telah diucapkan bukanlah perkara ringan, melainkan komitmen untuk berjuang demi Allah hingga akhir hayat. Malam itu, meskipun gelap menyelimuti, hati mereka bersinar terang oleh iman dan tekad yang membara. Baiat ini bukan hanya menjadi awal perjalanan hijrah, tetapi juga awal dari era baru dalam sejarah Islam, di mana kebenaran akan menyebar ke seluruh penjuru dunia. Baiat Aqabah kedua menjadi titik terang bagi kaum muslimin di Makkah. Setelah sekian lama hidup di bawah tekanan, akhirnya Islam memiliki tempat perlindungan baru di Yatsrib, yang kelak dikenal sebagai Madinah Al-Munawwarah. Rasulullah dengan izin Allah memerintahkan para sahabat untuk berhijrah secara bertahap. Hijrah ini bukanlah perjalanan yang mudah,
Sahabat-sahabat Rasulullah harus menghadapi berbagai risiko besar, ancaman kehilangan harta, keluarga, bahkan nyawa. Namun iman mereka kepada Allah dan kecintaan kepada Rasulullah membuat mereka siap meninggalkan segala yang mereka miliki. Satu persatu kaum muslimin mulai berhijrah. Mereka melakukannya secara sembunyi-sembunyi agar tidak diketahui oleh kaum Quraisy yang terus mengawasi. Di antara pionir-pionir hijrah adalah keluarga Yasir, keluarga Abu Salamah, serta Suhaib bin Sinan. Masing-masing memiliki kisah yang penuh dengan pengorbanan. Ummu Salamah radhiyallahu anha bercerita dengan mata berkaca-kaca. Ketika Abu Salamah hendak berhijrah ke Madinah, keluargaku dan keluarga Abu Salamah saling berebut untuk menahan kami. Mereka memisahkan aku dari suamiku, dan anak kami, Salamah, direbut dari pelukanku. Tangannya gemetar mengingat perpisahan itu. Setiap hari, aku duduk di pinggir jalan menangis, meratapi perpisahan dengan suamiku dan anakku. Hingga setahun berlalu, akhirnya keluargaku merasa iba dan membiarkanku pergi. Namun aku harus mencari anakku terlebih dahulu. Dengan penuh keberanian, Ummu Salamah menempuh perjalanan panjang untuk menyusul suaminya. Air matanya mengalir ketika ia berkata, "Demi Allah, tiada yang menemani perjalananku kecuali Allah. Aku berjalan sendiri, tanpa mengetahui apa yang akan terjadi." Akhirnya, Ummu Salamah berhasil bersatu kembali dengan Abu Salamah di Madinah. Suhaib bin Sinan, seorang sahabat yang dikenal dengan julukan Suhaib Ar-Rumi, harus menyerahkan seluruh hartanya kepada kaum Quraisy untuk dapat berhijrah. Ketika ia dihentikan di tengah jalan, para pemuda Quraisy mengancamnya. "Kau tidak boleh pergi, Suhaib. Kau datang ke Makkah dalam keadaan miskin, dan kini setelah menjadi kaya, kau ingin pergi begitu saja?" Kata salah seorang pemuda dengan nada mengancam. Suhaib dengan tenang menjawab, "Bagaimana jika aku menyerahkan seluruh hartaku? Apakah kalian akan membiarkanku pergi?" Mereka menyetujui tawaran tersebut. Dengan langkah pasti, Suhaib meninggalkan segala miliknya demi bergabung dengan Rasulullah di Madinah. Ketika sampai di Madinah, Rasulullah menyambutnya dengan penuh cinta. "Wahai Suhaib, engkau telah beruntung, engkau telah menjual duniamu untuk akhiratmu." Sementara itu Rasulullah belum berhijrah. Beliau menunggu perintah Allah. Hanya Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib yang masih tinggal bersama beliau. Abu Bakar yang telah mempersiapkan perbekalan hijrah berkali-kali bertanya, "Wahai Rasulullah, bolehkah aku menemanimu?" Rasulullah menjawab lembut, "Bersabarlah wahai Abu Bakar. Allah akan memberimu kesempatan untuk menemani." Abu Bakar tersenyum penuh harap. "Jika itu kehendak Allah, maka aku akan bersamamu, wahai Rasulullah." Kaum Quraisy semakin gelisah. Kepergian para sahabat ke Madinah membuat mereka merasa terancam. Mereka khawatir Rasulullah dan para pengikutnya akan membangun kekuatan di Madinah dan kembali menantang kekuasaan mereka. Oleh karena itu, mereka mengadakan pertemuan darurat di Darun Nadwah, tempat musyawarah para pemimpin Quraisy. Abu Jahal memulai pembicaraan dengan nada penuh kebencian. "Muhammad harus dihentikan. Jika tidak, dia akan kembali bersama pasukannya dan menghancurkan kita semua." Seorang pemimpin Quraisy berkata, "Mari kita tahan dia, penjarakan dia hingga kematiannya." Namun seorang pria tua yang hadir dalam pertemuan itu, yang sebenarnya adalah setan yang menyerupai manusia, berkata, "Tidak. Jika kalian menahannya, para pengikutnya akan datang membebaskannya." Abu Jahal dengan wajah penuh dendam menyampaikan ide berbahaya. "Mari kita kirimkan seorang pemuda dari setiap suku. Mereka akan menyerang Muhammad secara bersamaan, sehingga tanggung jawabnya tidak jatuh pada satu suku saja. Dengan begitu, Bani Hashim tidak akan mampu membalas dendam." Semua orang setuju dengan usulan itu. Wajah-wajah mereka menunjukkan kebencian yang mendalam. Setan yang hadir pun menyetujui rencana tersebut. Namun di tengah ancaman itu, pertolongan Allah datang melalui malaikat Jibril. Dengan wajah penuh keseriusan, Jibril turun membawa perintah langsung dari Allah. "Wahai Muhammad," kata Jibril dengan lembut namun tegas, "orang-orang Quraisy telah bersekongkol untuk membunuhmu malam ini. Allah telah mengizinkanmu untuk berhijrah. Bersiaplah, wahai Nabi Allah, karena perjalanan ini akan penuh tantangan, tetapi ketahuilah, Allah selalu bersamamu." Mendengar kabar ini, Rasulullah segera bersiap.
Meski ada bahaya besar di depan, keyakinan beliau pada Allah tidak goyah sedikit pun. Dengan langkah pasti, beliau menuju rumah sahabat setianya, Abu Bakar As-Siddiq. Hari itu siang hari, ketika biasanya tak banyak orang yang keluar rumah di bawah terik matahari. Rasulullah mengetuk pintu rumah Abu Bakar. Dari dalam terdengar suara sahabat setia beliau. "Siapa di luar sana?" tanya Abu Bakar. "Ini aku, Muhammad," jawab Rasulullah dengan tenang. Abu Bakar segera membuka pintu dan melihat wajah Rasulullah yang serius namun tetap tenang. Hati Abu Bakar bergetar. Beliau tahu bahwa ada sesuatu yang penting yang akan disampaikan Rasulullah. Tanpa menunggu lama, Rasulullah berkata, "Wahai Abu Bakar, hanya engkau yang kupercayai untuk menemani perjalanan hijrah ini. Bersiaplah." Air mata Abu Bakar mengalir mendengar kepercayaan dari Rasulullah. Dengan suara bergetar ia menjawab, "Aku telah menanti saat ini, wahai Rasulullah. Aku telah menyiapkan segalanya untuk menemanimu. Demi Allah, aku merasa sangat terhormat bisa menjadi pendampingmu dalam perjalanan ini." Abu Bakar segera memanggil keluarganya. Ia meminta anak-anaknya Abdullah dan Asma untuk bersiap membantu dalam persiapan hijrah. Abdullah akan bertugas memantau pergerakan kaum Quraisy, sedangkan Asma menyiapkan bekal makanan. Keledai yang telah disiapkan untuk perjalanan ini pun dicek ulang agar dalam kondisi terbaik. "Wahai Rasulullah," kata Abu Bakar dengan senyum penuh keyakinan, "segalanya telah kusiapkan. Kita hanya menunggu perintahmu." Rasulullah tersenyum dengan penuh rasa syukur. "Kita akan menunggu malam tiba. Allah akan menunjukkan jalan bagi kita." Malam gelap menyelimuti Makkah, 11 pemuda dari berbagai suku untuk melaksanakan rencana membunuh Rasulullah. Dengan pedang terhunus, para pemuda itu mengepung rumah Rasulullah, siap menunggu detik-detik untuk menyerang. Mereka yakin malam itu akan menjadi akhir dari dakwah beliau. Di dalam rumah, Rasulullah tetap tenang. Beliau tahu bahwa rencana Allah selalu lebih besar dari rencana manusia. Allah telah menjanjikan perlindungannya, seperti firman-Nya. Dan ingatlah, ketika orang-orang kafir Quraisy memikirkan daya upaya terhadapmu untuk menangkap dan memenjarakanmu, atau membunuhmu, atau mengusirmu. Mereka memikirkan tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu. Dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Al-Quran Surah Al-Anfal ayat 30. Sebelum meninggalkan rumah, Rasulullah memanggil Ali bin Abi Thalib. Beliau memberikan arahan penting kepadanya. "Wahai Ali, malam ini aku harus pergi. Aku membutuhkanmu untuk tidur di tempatku, mengenakan selimut hijaumu. Kaum Quraisy akan mengira bahwa aku masih ada di sini," ujar Rasulullah dengan lembut. Ali mendengarkan dengan penuh perhatian. Hatinya bergetar, bukan karena takut, tetapi karena cinta dan kepercayaan yang begitu besar kepada Rasulullah. Dengan penuh keyakinan ia menjawab, "Aku rela mengorbankan nyawaku demi melindungimu, wahai Rasulullah. Pergilah dengan tenang, aku akan memastikan mereka tertipu olehku." Rasulullah tersenyum dan memeluk Ali dengan erat. "Wahai Ali, jangan takut. Allah bersamamu dan Dia adalah sebaik-baik pelindung." Ali mengambil posisi di tempat tidur Rasulullah, mengenakan selimut hijau yang menjadi ciri khas beliau. Hatinya penuh dengan keberanian, tetapi juga dengan kerinduan kepada Rasulullah. Di luar rumah, para pemuda Quraisy mulai bersiap. Mereka yakin bahwa Rasulullah sedang tertidur pulas di dalam. "Pastikan pedang kalian tajam," ujar salah satu dari mereka dengan nada bersemangat. "Kita tidak akan gagal malam ini. Besok pagi Makkah akan bebas dari Muhammad." Namun di balik keyakinan mereka, ada kelemahan besar. Mereka lupa bahwa Allah adalah sebaik-baik pelindung bagi Rasulullah. Saat malam semakin larut, Rasulullah bersiap untuk meninggalkan rumah. Dengan tenang beliau membuka pintu. Allah telah menutup penglihatan para pengepung seperti firman-Nya. "Dan kami adakan di hadapan mereka dinding dan di belakang mereka dinding pula. Dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat." Al-Quran Surah Yasin ayat 9. Rasulullah melangkah dengan penuh keyakinan. Udara malam terasa dingin, tetapi hati beliau tetap hangat dengan keimanan kepada Allah. Beliau membaca ayat-ayat Al-Quran, memohon perlindungan darinya. Ketika melewati para pengepung, tidak ada satu pun dari mereka yang menyadari kehadiran beliau. Sebagai tanda ironi atas rencana mereka,
Rasulullah mengambil segenggam tanah dan menaburkannya di atas kepala para pengepung satu persatu. Mereka tetap tidak bergerak, yakin bahwa target mereka masih tertidur di dalam. Saat fajar hampir menyingsing, seseorang dari Quraisy datang ke rumah Rasulullah. Melihat para pengepung masih berjaga di luar, ia berkata, "Apa yang kalian tunggu di sini?" "Kami menunggu Muhammad," jawab mereka serempak. Orang itu tertawa kecil. "Kalian tertipu, Muhammad telah pergi, meninggalkan kalian. Bahkan, dia sempat menaburkan tanah di atas kepala kalian." Mendengar itu, para pengepung saling melihat satu sama lain. Mereka baru menyadari bahwa di atas kepala mereka terdapat debu. Dengan penuh kemarahan, mereka bergegas masuk ke dalam rumah. Mereka menghunus pedang, bersiap untuk menyerang, tetapi yang mereka temukan hanyalah Ali bin Abi Thalib yang sedang berbaring di tempat tidur. Ali membuka matanya dan menatap mereka dengan tenang. Salah satu dari mereka berteriak, "Di mana Muhammad?" Ali hanya tersenyum kecil. "Apakah kalian pikir aku akan memberitahumu?" Mereka marah tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka tahu Ali bukanlah target mereka. Dengan rasa kecewa, mereka meninggalkan rumah tersebut. Pada malam 27 Syafar tahun ke-14 kenabian, Rasulullah dengan tenang meninggalkan rumahnya. Para pemuda Quraisy yang mengepung rumah beliau terbuai dalam tipu daya Allah. Mata mereka tertutup, hati mereka lengah. Rasulullah dengan penuh keyakinan kepada perlindungan Allah, melangkah menuju rumah sahabat setianya, Abu Bakar Asy-Syiddiq. Ketukan di pintu rumah Abu Bakar di tengah malam itu menggema seperti panggilan keimanan. Abu Bakar yang telah menunggu momen ini segera membuka pintu. Melihat Rasulullah di hadapannya, dengan wajah yang penuh kesungguhan, hati Abu Bakar bergetar. "Wahai Rasulullah, apakah ini saatnya?" tanya Abu Bakar dengan suara berbisik namun penuh antusias. "Benar wahai sahabatku, Allah telah mengizinkan kita untuk berhijrah," jawab Rasulullah, suaranya lembut namun penuh ketegasan. Air mata bahagia mengalir di pipi Abu Bakar. "Aku telah mempersiapkan 2 unta untuk kita, wahai Rasulullah. Demi Allah, aku merasa sangat terhormat bisa menemanimu dalam perjalanan ini." Rasulullah tersenyum penuh kasih. "Bersiaplah wahai Abu Bakar. Perjalanan ini bukanlah perjalanan mudah, tetapi yakinlah, Allah selalu bersama kita." Mereka berdua keluar melalui pintu belakang rumah Abu Bakar, menghindari pandangan mata para musyrikin. Jalanan malam yang sunyi menjadi saksi perjalanan 2 orang yang membawa misi besar bagi dunia. Abu Bakar melangkah di samping Rasulullah, hatinya diliputi rasa syukur dan juga kewaspadaan. "Wahai Rasulullah, jika musuh mengejar kita, aku rela menyerahkan nyawaku untuk melindungimu," ucap Abu Bakar penuh ketulusan. "Jangan khawatir, wahai Abu Bakar. Allah adalah pelindung kita. Dia akan menjaga kita dari segala mara bahaya," jawab Rasulullah sambil menatap sahabatnya dengan penuh keyakinan. Menyadari bahwa kaum Quraisy pasti akan mengejar mereka ke arah utara menuju Madinah, Rasulullah memutuskan untuk mengambil jalur yang berlawanan. Mereka berjalan ke arah selatan, menuju negeri Yaman, dengan langkah-langkah hati-hati di tengah gelap malam. "Wahai Abu Bakar, jalur ini akan membuat kita lebih aman. Kaum Quraisy tidak akan menyangka kita mengambil arah ini," kata Rasulullah menjelaskan rencana mereka. Abu Bakar mengangguk. "Engkau selalu bijaksana, wahai Rasulullah. Aku percaya sepenuhnya pada keputusanmu. Perjalanan itu tidak mudah. Mereka harus berjalan melintasi padang pasir yang dingin, dengan tanah berkerikil yang menusuk telapak kaki. Namun semangat mereka tidak pernah goyah. Di tengah perjalanan, Abu Bakar seringkali menoleh ke belakang, memastikan tidak ada musuh yang mengejar. "Wahai Abu Bakar, mengapa engkau terus menoleh ke belakang?" tanya Rasulullah. "Wahai Rasulullah, aku khawatir jika ada bahaya yang mendekat. Jika musuh datang, biarkan aku yang menghadapi mereka." "Aku tidak akan membiarkan mereka menyentuhmu," jawab Abu Bakar dengan mata berkaca-kaca. Rasulullah meletakkan tangan di bahu sahabatnya. "Wahai Abu Bakar, jangan takut. Allah bersama kita." Sahabat umat muslim, episode ke-6 ini kita cukupkan sampai di sini. Kisah perjalanan hidup Rasulullah masih sangat panjang dan penuh pelajaran berharga. Kami mengajak sahabat semua untuk terus menyimak setiap episode berikutnya
agar dapat memahami dan meneladani kisah agung ini secara utuh. Semoga setiap langkah kita dalam mendalami perjalanan hidup Rasulullah membawa keberkahan dan kebaikan dalam hidup. Amin ya rabbal alamin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.